Udah pas belum ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Khairina Nafisa Azazakiyah, mahasiswa D3 Keperawatan di Politeknik Negeri Subang. Saya di sini tujuannya untuk mewawancarai, apakah bersedia untuk menjadi narasumber? Bersedia. Baik, sebelumnya wawancara ini akan berlangsung selama 10 sampai 15 menit untuk memenuhi tugas mata kuliah antropologi keperawatan. Tempatnya di sini ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, nama, umur, dan pekerjaan dan domisili. Nama aku Adinda Mega, umur aku 29 tahun, domisili aku di Bekasi. Bekerja sebagai apa? Oh iya, aku bekerja sebagai ibu rumah tangga. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Mbak, orang bisa sakit itu biasanya gara-gara apa sih? Karena gaya hidup yang tidak sehat atau seperti apa? Kalau menurut aku, kalau orang terkena sakit itu mungkin pola hidup yang kurang sehat, makan makanan yang tidak benar, kurangnya asupan vitamin, atau kurangnya minum air putih gitu sih menurut aku ya. Oke, baik. Di sini ada nggak sih kepercayaan soal sakit tertentu, misal kayak sakit karena masuk angin, atau sakit karena makanan, atau hal-hal gaib gitu? Kalau untuk aku pribadi sih aku ngerasa pernah sakit DBD. DBD itu kan dari virus nyamuk ya, bisa dari lingkungan juga udara gitu. Terus aku juga pernah ngalamin yang namanya masuk angin. Masuk angin itu mungkin kita kecapean aktivitas di luar, udah gitu pola makan juga nggak benar, nggak keisi makanan dulu, jadi kita melakukan aktivitas sebelum makan gitu. Terus kalau misalnya nih ada orang yang sakit lama, terus nggak sembuh-sembuh, biasanya tuh mikir kenapa sih? Kalau aku sih walau-alam ya, mungkin memang sudah ditakdirkan oleh Allah, atau memang jalannya hidup dia tuh masih dikasih ujian sama Allah seperti itu. Maksud aku sih gitu ya pikirannya gitu. Baik, kalau misalnya nih ada keluarga yang sakit atau Mbak sendiri yang sakit, biasanya apa sih hal pertama yang dilakukan? Misal kayak minum obat yang ada di rumah atau pergi ke dokter gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih coba untuk minum obat di rumah dulu nih. Kalau misalkan di rumah obatan yang kita minum masih belum cocok ke kita, baru opsi kedua kita bisa pergi ke dokter berobat gitu. Di sini banyak gak yang masih pakai cara-cara tradisional? Misal kayak minum minum ramuan tradisional kayak jamu atau pergi ke tukang pijat atau gimana? Oh banyak, banyak. Apalagi kan kalau orang-orang di sini biasanya kan orang-orang seperti ibu-ibu yang sudah umurnya udah pada senior gitu ya, seperti minum jamu kalau misalkan dia punya sakit pinggang atau dia ada keluhan apa, pasti ada minum-minuman tradisional seperti jamu-jamuan gitu. Terus kayak dedaunan obat daun ditumbuk gitu, seperti itu sih yang saya tahu. Selanjutnya, pernah denger gak orang di sekitar sini tuh ngobatin orang sakit dengan cara doa-doa atau minta didoain oleh orang pintar atau ustadz gitu? Oh, pernah, pernah kayak misalkan dia lagi ada yang ngerasain nggak enak nih di tubuhnya, udah berobat tapi kok nggak ada perubahan gitu ya. Kayak udah berobat selama berapa minggu, masih aja seperti itu sakitnya, nggak ada perubahan. Jadi larinya minta tolong ke ustadz atau yang orang pintar yang bisa menyembuhkan gitu. Kalau misalnya ada yang lagi sakit, biasanya di keluarga Mbak, yang paling banyak ngurusin itu siapa? Mbak atau suami atau siapa? Kalau di keluarga aku sih, kalau banyak yang ngurusin kalau sakit sih, kadang aku, kadang ganti-gantian aja sih gitu, kadang suami atau kadang orang tua juga ikut andil untuk ngurusnya gitu. Untuk di keluarga Mbak, penting nggak sih jaga-jaga diri buat
biar gak gampang sakit. Kayak misal dengan mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga, itu. Penting sih kataku, pola hidup itu kan kita sendiri yang ngejalanin ya. Jadi kita harus 4 sehat 5 sempurna, terutama makannya sayuran, buah-buahan gitu ya. Pentingnya olahraga juga iya. Jadi jangan tiap habis makan langsung tidur, langsung apa gitu. Jadi itu menimbulkan banyaknya penyakit di kemudian hari gitu. Mbak kan udah menjadi orang tua ya, udah punya anak. Kalau misalnya anak lagi sakit, itu biasanya hal yang pertama dilakukan tuh gimana sih? Apakah langsung pergi ke dokter atau gimana? Kalau aku sih pribadi, kalau aku bisa ngobatin sendiri kayak misalkan minum obat yang ada di rumah, itu ya aku minum obat yang ada persediaan yang di rumah. Tapi kalau misalkan dalam berapa hari nggak kunjung sembuh, aku langsung ke rumah sakit. Opsinya gitu aja sih. Eh, untuk berobat itu lebih percaya kemana sih? Ke puskesmas kah, ke bidan, atau ke rumah sakit langsung? Kalau aku pribadi dan keluarga aku gitu, kalau sakit yang benar-benar sakit, aku biasanya langsung pergi ke rumah sakit yang benar-benar ada dokter yang paham menanganinya gitu. Seperti itu. Kalau pergi ke rumah sakit, pelayanan yang didapat tuh gimana sih menurut Mbak? Kalau aku pribadi, pelayanan itu tergantung pihak rumah sakit ya. Kayak ada beberapa rumah sakit yang pelayanannya kurang, ada beberapa rumah sakit yang pelayanannya tuh bagus banget gitu. Jadi yang aku rasain pribadi pernah ke suatu rumah sakit tuh kayak pelayanannya ada yang bener-bener bagus gitu kan, karena kan masyarakat itu nggak semuanya mampu, nggak semuanya kayak kita punya seperti mafia asuransi. Rata-rata kan masyarakat Indonesia tuh kebanyakan make BPJS ya. Iya. Jadi mungkin ada beberapa rumah sakit yang mengecap atau memandang sebelah mata orang yang memakai BPJS seperti itu. Jadi dia apa ya, bisa apa membeda-bedakan lah sistemnya gitu. Beberapa sih, nggak semua rumah sakit, cuman ada beberapa yang saya rasain kayak gitu. Wah, sudah banyak sekali yang Iya, saya tanyakan ke Mbak. Jadi cukup sekian saja iya, pertanyaannya. Terima kasih banyak saya iya, ucapkan. sama-sama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Iya.